Woi, balas dendam ya. Balas dendam Apalagi ya. sudah 1 bulan ini di saat puasa jarang ketemu. Sehat dulu baru mudik. Mudik. Iya. Halo Setigen, selamat datang di Ruang Sehat. Semangat hidup tiada henti. Saya Selvia Anissa. Saya Fitriana. Kembali lagi di Ruang Sehat episode 5. 5. Suasana sudah mulai terasa hangat nih, Sel. Iya, benar. Karena apa? Karena sebentar lagi musim mudik tiba. Ah, ya kan? betul banget nih ya. Ya, mudik itu kan momen yang sangat ditunggu-tunggu kan ya, Bapak Ya. Ibu ya. Nah, tapi seringkali kita lupa kalau perjalanan jauh itu butuh fisik yang prima ya. Nah, kan jadi jangan sampai niatnya mau silaturahmi, malah jatuh sakit. Nggak lucu kan ya? Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa untuk membahas gimana caranya mudik yang sehat dari berangkat sampai balik lagi. Bersama kita sudah hadir Bapak Abdi Taupan dan Ibu Radiatul Adawiyah. Mungkin bisa disapa dulu Bapak Ibu untuk sehatijan semua. Halo Sehatijan, salam sehat untuk Sehatijan. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Topan dan Ibu Radiatul, hari ini tema kita adalah tentang mudik yang sehat. Oh iya, bagus dibahas untuk itu karena ini momen Lebaran kan biasanya pasti mudik nih, banyak yang mudik ya Bu. Iya. Ya, Termasuk Bapak. Mungkin ya, ya. tapi nggak jauh-jauh banget sih kan. Iya. Kita mulai dari Hamin keberangkatan kali ya Bu ya. Jadi apa aja sih yang paling krusial disiapkan secara fisik sebelum kita memasuki atau menaiki kendaraan mobil atau motor gitu? Pertama salah satu yang paling penting yaitu manajemen istirahat. Jadi sebelum mudik usahakan kita istirahat yang cukup. Jadi tidur sekitar 7 sampai 8 jam per hari sehingga kita nanti merasa fit, difokus pada saat melaksanakan perjalanan mudik. Istirahat yang cukup ya Bu Iya, ya? istirahat yang cukup sekitar minimal 7 sampai 8 jam. 8 jam. Ya betul, tuh kan. Tapi yang perlu diingat nih, kalau naik mobil pribadi misalnya jangan lupa di mobil itu juga perlu disiapkan medical kit ya atau kotak P3K lah untuk kita persiapan kalau ada apa-apa di jalan. Atau bisa juga obat-obatannya nih, obat-obatan dasar misalnya anti nyeri kan atau penurun demam. Juga mungkin yang saat di jalan diperlukan mual ya. Biasanya ada mual muntah ya, apalagi bawa anak-anak gitu. Bisa juga disiapkan lebih dulu gitu. Obat-obatan ya Pak ya. Iya, obat-obat. Nah, bicara soal penyakit penyerta nih Ibu Atul, bagaimana dengan penderita penyakit yang tidak menular yang mau mudik? Untuk orang yang menderita penyakit tidak menular seperti darah tinggi, kencing manis, asma dan lain-lain, itu penting sekali untuk sebelum mudik cek kesehatan ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lainnya sehingga nanti memiliki stok obat yang mencukupi ketika mudik. Ya betul. Jangan sampai nanti misalnya di Banjarmasin seminggu nggak minum obat hipertensi kan bahaya tuh. Setelah obat hipertensi atau kencing manis kan harus diminum tiap hari tuh sebenarnya. Jadi waktu sebelum berangkat pastikan dulu, kontrol dulu ke puskesmas, pastikan jumlah obatnya cukup. Dan satu misalnya sewaktu-waktu ada kejadian gawat darurat di sana, ingatkan langsung aja ke IGD rumah sakit. Iya. Nah, kan kita BPJS berlaku aja semuanya kalau untuk gawat darurat. Ya. Jadi nggak ada syarat apa-apa Iya, ya? Berlaku aja ya. Untuk gizinya gimana Bu? Apa perlu vitamin juga sebelum kita berangkat mudik? Ya boleh, karena pada saat mudik kan kita pasti capek fisiknya. Jadi untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh, bagus untuk minum vitamin. Selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah hidrasi atau kecukupan cairan tubuh kita. Jadi minimal kita minum 2 liter atau 8 gelas per harinya untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh kita. Karena lelah ya Bu ya, Iya, perjalanan jauh Iya. ya. Ya. Cukup Jangan sampai malas minum. Iya, Malas minum, takut misalnya sewaktu-waktu mau kencing lagi, takutnya sering kencing di jalan. iya. Kan malas juga tuh nanti mampir di tempat Rest apa area di rest area
Ya nggak masalah kan itu. Yang penting minum kita cukup. Ya kalau mungkin bulan puasa juga kan untuk orang musafir juga ada ada keringanan untuk tidak melaksanakan puasa. Apalagi perjalanan jauh. Apalagi perjalanan jauh. Jadi ya cukup air itu, jangan dipaksakan untuk tidak kurang minumnya. Gitu. Nah, biasanya nih Pak Topan, perjalanan mudik kan bisa ada yang belasan jam. Buat para pengumudiknya nih, apa tipsnya biar nggak tumbang? Kalau untuk perjalanan yang jauh sih ya, kalau kita ambil rata-rata itu 5 jam lebih, sudah 5 jam ke atas itu kan harusnya dalam 4 jam itu ada untuk istirahat. Untuk yang mengemudi mobil nih, minimal 4 jam itu ada istirahat 15 menit buat kita biar mata fokus lagi. Pokoknya mengembalikan fokus itu. Kalau ya istirahat. Kalau untuk yang naik kendaraan roda 2 mungkin lebih cepat lagi. Soalnya lelahnya itu bakal lebih terasa kan. Mungkin perlu dalam 2 jam sudah harus ada istirahat itu. Ya. Perlu peregangan nggak sih, Pak? Iya, perlu di saat kita istirahat itu kan kita perlu peregangan, melemaskan otot-otot, mungkin ya peregangan ringan lah kayak gitu, kayak senam jari-jari kita kan. Supaya lebih fokus Iya, lagi ya betul. saat kita mengendarai motor ataupun mobil. Ya. Ini kita kan perjalanan jauh nih. Kadang kita ada bawa lansia, ada bawa anak-anak. Nah, ini kalau anak-anak gimana nih Pak nih? Kadang kan anak sering rewel ya dalam perjalanan jauh, entah itu mabuk darat atau mabuk laut, atau bisa juga mabuk, jangan sampai mabuk yang lainnya ya. Atau bisa juga lelah nih anak-anak nih. Gimana ini tipsnya Bu? Ibu. Tahu Bapak bisa? Yang bawa anak biasanya gimana? Kalau saya sih ya waktu bawa anak itu ya minimal itu ada cemilan lah buat anak-anak di mobil itu, airnya cukup. Cemilan itu juga mungkin yang Kesukaannya ya? Ya, yang kesukaannya. Cemilan sehat Cemilan sehat ya, bukan cemilan-cemilan yang tinggi, manis banget misalnya atau buah potong boleh, tuh kan? Ya, buah potong. Mainan gimana kalau bawa mainan? Nah, mainan boleh, ya mainan-mainan. Tapi yang perlu dihindari sih kalau saya anak itu, kalau dia main HP mau muntah kayaknya tuh. karena Jadi nunduk saya batasi untuk main HP-nya itu paling sebentar aja sudah. Kalau dibolehkan. Iya. Kalau terus-terusan nanti banyak kejadian itu bisa muntah katanya anaknya. Pusing. Kita yang tua juga pusing. Nah, kalau main HP di dalam. Apalagi anak-anak. Ya benar. Kalau dengan makan nih di warung-warung pinggir jalan biasanya kan kita pasti mau mampir di pinggir jalan. Cari yang penuh ya. Cari yang penuh. Yang penuh. Aduh. Nih, tapi nih Ibu ya. Cara pilih tempat makannya itu loh seperti apa? Mungkin yang perlu dilihat itu tempat makan itu kan jangan asal lihat rame banget aja ya. Tapi juga lihat di kondisi makanannya. Kalau tempat makanannya bersih, penyajian makanannya juga display makanannya itu tertutup juga kan, itu menghindari kontaminasi dari lingkungan ya, kotoran-kotoran itu yang perlu kita pilih juga. Habis itu mungkin hindari yang pedas-pedas, yang terlalu asam. Jangan sampai ya nanti pas mudik malah kena sakit-sakit yang dari pencernaan nih. Bahaya pencerna. Gak enak lagi mudiknya. Pilih makanan yang sehat juga ya. Jangan pedas. Pedas, asam-asam. Ya. Itu perlu. Memicu apa tuh biasanya? Asam lambung naik lagi nanti ya. Iya. Jangan sampai nanti asam lambung ya. Biasanya kalau sampai kena asam lambung yang parah nih saya lihat itu ada yang mau minta bawa ke IGD ya atau gara-gara itu aja, padahal cuma asam lambung tuh. Tapi saking panik mungkin karena di tempat orang kan kita di perjalanan panik. Ketika kita sampai di tempat tujuan nih ya Bu ya, biasanya kan kita disuguhkan dengan makanan kesukaan kita nih ya, apalagi kita sudah lama pulang, jarang pulang kampung, terus ibu di rumah menyuguhkan makanan kesukaan kita, misalnya
opor, Iya. Bapak Topan? Iya. Suka opor? Suka. Opor, terus ketupat nih Bu Atul, asli kandangan ketupat, Iya. atau kue yang manis-manis biasanya ya. Iya. Nah, dalam pikiran kita ini biasanya ingin apa ya? Ingin sesuatu hal, wah lihat makanan kesukaan nih, Wih, balas dendam ya. balas dendam Apalagi ya. sudah 1 bulan ini di saat puasa jarang ketemu makanan-makanan itu biasanya waktu ketemu tuh hampir nambah ya. Langsung lahap ya. Nah, itu gimana caranya Bu? Nah, ini Eh, harus jadi tetap dihindari kita nih. kembali lagi ke pola makan isi piringku. Jadi jangan dilupakan tetap makan sayur buahnya setiap hari. Jadi jangan sampai kita makan semua akhirnya ketika setelah Lebaran nanti terjadi peningkatan kolesterol dan gula darah. Iya. Nah, itu tidak ya. kita harapkan. Berarti harus ada dibatasin juga Iya, ya Bu ya. dibatasin Ya. terutama makanan yang mengandung tinggi garam, gula, lemak. Nah, itu memang harus benar-benar kita batasin. Dibatasin. Iya. Ya, berarti tetap harus jaga batasan ya Bu ya terkait makanan tadi Iya, benar. untuk batasi garam, gula dan lemak. Ya, jangan sampai pulang mudik kolesterol dan naikkan semua. Naik semua nanti penyakit Termasuk susah tensi nih. nih Lagi ikut naik. puskesmas nanti orang mau cek. Nanti susah baliknya ya. Iya. Nah, untuk terkait persiapan arus balik, bagaimana nih Pak Topan? Apa yang disiapkan juga? Kalau arus balik sih ya mungkin sama saja dengan mau mudiknya berangkatnya. Kita perlu siapkan fisik nanti. Yang jelas fisik prima, kondisi fisik prima sebelum melaksanakan mudik atau ini nanti balik ya harus prima dulu keadaannya. Apalagi bila sudah mudik ini kan dalam keadaan sudah selesai puasanya nih. Ya mungkin lebih mudah ini. Cuman ya dari psikisnya mungkin nih, wah sudah selesai nih liburannya. Nah itu ya memang kita masa kerja juga sudah selesai kan. Masa liburan sudah selesai jadi harus balik kerja, jangan nambah lagi juga nanti. Kemudian sebelum pulang kita harusnya istirahat ya, istirahat yang cukup. Kemudian, nah kita perlu juga pantau arus mudik biasanya. Arus baliknya itu jangan kita paksakan keadaan di pas puncak-puncaknya. Iya. Kita harus mau duluan lebih dulu atau lebih belakangan. Nah, kan otomatis itu biasanya sudah direncanakan di awal tuh kan. Kita saat mau kapan nih baliknya lagi ke kampung halaman. Dan juga ya perlu diingat nanti persiapan fisiknya supaya menghindari kecelakaan kan banyak kecelakaan terjadi itu karena masing-masing pengemudi itu memaksakan keinginannya mudik di saat yang sama di saat padat-padatnya ya fisik sudah lelah kan ya otomatis Juga baliknya ya. ya balik tadi ya Harus baliknya ya. Mengurangi risiko kecelakaan juga ya iya Pak ya. betul tadi di awal mungkin kurang kita gali masalah yang kecelakaan tadi cuma yang jelas kita persiapan fisik dulu tadi supaya kondisi fisik prima saat mengemudi otomatis resiko-resiko kecelakaan itu lebih bisa kita minimalisir. Ya, berarti ini jadi kita dengarkan ini ya alarm tubuh kita ya Pak ya. Iya betul. alarm Kalau tubuh kita nih sudah merasa ini sudah capek nih harus istirahat, ya kita harus istirahat. Jangan dipaksakan. Malah lebih bagus tuh kan itu sebelum misalnya batas 4 jam tadi saya bilang harus istirahat. Sudah istirahat, tubuh sudah merasa capek sebelum itu jangan dipaksakan. Kita harus istirahat dulu. Jangan sampai merem ya sambil Itu bahaya banget tuh. bangun-bangun. Apalagi posisi siang-siang kan kena angin panas tuh mata melek beberapa detik aja atau microslap ya. Iya. Nah itu kita merem beberapa detik itu sudah bahaya di depan tuh sudah nggak bisa dihindarkan lagi itu. Ya banyak kecelakaan gara-gara itu. Ini kan biasanya nih ada yang merem nih ya Pak ya, merem nih. Tapi udah nggak puasa kan kita harus balik kan. Nah boleh nggak sih kita sambil minum kopi? Gimana Pak? Kopi, ya kalau minum kopi sih nggak apa-apa ya, cuma untuk bikin mood balik lagi gitu. Kalau saya sih ya termasuk orang yang pecinta kopi sih ya. Tapi ya jangan gara-gara kopinya yang dipaksa buat apa ya? Kalau ngantuk tadi minum kopi kopi yang dipaksakan untuk menahan kantuknya nggak mungkin berhasil gitu. Biasanya istirahat dulu yang penting itu kan tetap harus istirahat tadi karena di tubuh sudah merasa tidak mampu ya istirahat aja. Istirahat di rest area ya Iya, biasanya di rest banyak area. kan ya tersedia rest area ya.
Berarti istirahat yang cukup ya intinya ya, Iya. untuk kesehatan dan keselamatan pada arus mudik sama arus Arus balik, balik. ya. Iya. Berarti jangan lupa istirahat ya Pak ya. Iya. Ya, mungkin bisa disampaikan untuk sehatijan semua pesan kuncinya pada hari ini. Mungkin dari saya ya dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi, mungkin yang pertama kita persiapan kesehatan dulu sebelum melaksanakan mudik ini ya. Mudik dan arus balik ya. Arus balik ya. Minimal istirahat dulu 7 sampai 8 jam sebelumnya, kemudian pastikan tubuh kita prima. Kemudian mungkin yang kedua, bawa obat-obatan di mobil atau di dalam perjalanan kita itu pastikan kita menyediakan obat-obatan P3K ya, alat-alat P3K. Kemudian juga obat-obatan sederhana kayak obat diare, obat demam, ya, Mual. mual ya, mungkin itu. Kemudian juga untuk yang penderita penyakit kronis ya, betul ya, yang kayak hipertensi, kencing manis, jangan lupa obatnya ya, tetap disediakan, tetap dibawa dan tetap diminum Rutin ya. diminum. Iya. Kemudian yang ketiga juga, nah yang memiliki penyakit yang tadi penyakit tidak menular tadi, obat-obatnya dibawa. Sebelumnya kontrol dulu, pastikan obat yang dibawa cukup. Dan apabila mungkin sewaktu-waktu di tempat mudik itu kita misalnya kelamaan nih, Iya. obatnya nggak cukup, ya berobat aja di sana ya, jangan Iya. dibiarkan tidak minum obat selama itu. Ya. Nah, mungkin yang ketiga kita lakukan juga pemeriksaan ya tadi sebelum berangkat sudah periksa, kemudian pastikan obatnya dibawa, diminum di saat mudik itu juga, dan mungkin saat sewaktu-waktu di sana misalnya nih kehabisan obat ya, obatnya nggak cukup nih, jangan ragu, jangan sungkan untuk kontrol di tempat itu ya, pastikan ada fasilitas kesehatan di sana yang dituju, bisa minta obat di sana ya. Kemudian juga yang keempat yang apa itu, asupan cairan juga ya, selama perjalanan itu jangan sampai kita kurang cairan. Dehidrasi ya. Minum berapa? 2 liter ya 2 liter sehari. per hari. Nah, kalau saat puasa mungkin pas sahurnya dibanyakin dulu, minumnya. Jangan nanti juga pas bukanya. Kemudian waktu balik kan kita nggak puasa tuh, ya usahakan cukup air di mobil itu. Kopi ya. Ya, kopi. Keretendeng boleh keretendeng nih. Kopi, ya itu tuh mah yang jenis-jenis yang gula tadi kata Bu Atol yang harus gula. dikurangi ya, itu. Harus dibatasi. Ya, Ya harus dibatasin ya. bukan kopi sih yang bikin melek lagi itu ya. Ya mungkin itu dari saya Bu Atol, nanti mungkin yang melanjutkan nih. Kalau dari saya utamakan keselamatan diri dan keluarga. Jadi pada saat melakukan perjalanan mudik, apabila sudah ada alarm dari tubuh kita merasa capek, lelah, maka istirahatlah. Kemudian selain itu juga kita perlu tetap mengatur pola makan dengan makanan yang membatasi makanan yang rendah garam, gula, lemak, dan tetap makan sayur dan buah setiap harinya. Nah, Perlu diingat juga Bu, untuk tujuan mudik kan tujuannya mau bahagia nih. oh iya benar. Mau bahagia ya, kumpul. Ya kan artinya silaturahmi. jangan biarkan kita mengubah mudik itu menjadi suatu dari tawa menjadi air mata katanya. Iya, kembali lagi ke awal tadi bahwa sehat merupakan salah satu modal penting untuk kita mudik. Jadi sehat dulu baru mudik. Iya. Nah, boleh saya tambahkan juga nih. Boleh. Tadi terkait kita lebih banyak membahas masalah penyakit tidak menular ya. Yang perlu kita waspadai juga mengenai penyakit menularnya nih. Jangan sampai kita pergi mudik ini membawa penyakit ya, membawa penyakit nih dari tempat kita ke tempat orang tua misalnya. Dan pulang dari sana kita juga membawa penyakit buat kita bawa ke tempat tinggal pulang kita keluar juga, pada jangan sampai. Sibung. Jadi itu mungkin di sana juga kita, apalagi saat ini ada informasi bahwa terjadi KLB campak ya. Nah itu yang perlu dihindari, apalagi yang bawa anak-anak atau ya kayak anak-anak kita. Iya benar. Balita kita di rumah. Iya, balita-balita kita di rumah ya. Kalau kita sakit boleh ditunda nggak sih ininya? Nah itu yang harusnya, harusnya ya. yang perlu diingat kayak zaman dulu pandemi COVID dulu ya, jangan sampai kita datang ke sana bawa penyakit. Jadi kalau sakit diam aja di rumah, nggak usah mudik dulu ya. Liburannya nanti aja. Liburannya nanti aja. Ya, sembuh dulu Nah ya. itu untuk yang penyakit tidak menularnya ya. Kalau penyakit menular, kalau penyakit tidak menular sih kuncinya juga pemeriksaan rutin itu yang penting itu ya. Sama obat-obatan tadi ya. Obat-obatan tadi.
Nah, Sehatijen, dari perbincangan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa persiapan mudik yang aman dan menyenangkan dimulai dari pastikan tubuh kita istirahat yang cukup sebelum berangkat, kemudian membawa obat-obatan pribadi, serta menjaga asupan makanan dan cairan selama di perjalanan. Dan yang paling penting, dengarkan alarm tubuh kita. Ketika merasa ngantuk ataupun lelah, maka beristirahatlah. Karena keselamatan dan kesehatan adalah modal utama kita. Semoga Sehatijen semua bisa mudik dengan sehat, selamat, dan sampai tujuan. Dan kembali lagi dengan tubuh yang tetap segar untuk arus balik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah membagikan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Sama-sama. Sama-sama. Semoga sehat selalu untuk semua Sehatijen. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman, sahabat, atau keluarga kamu agar sehat tidak berhenti di kamu aja. Dah.